Sebaliknya orang yang kulitnya putih tapi jahat, kita deket-deket gak nyaman. Dan kelihatan mukanya itu muram, mukanya itu burak, bahasanya itu ya. Punya angan-angan atau punya impian dan akhirnya kalau bahasanya itu dibilangnya apa? Dream come true. Impian yang menjadi kenyataan. Panjenengan ini niatkan. Apa yang bisa Anda kira-kira berharga, niatkan betul, ikhtiari betul dengan 4 cara tadi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Secara umum ahli tafsir mentafsiri ayat ini saya artikan dengan arti begini. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, berperang, fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan kepada dia petunjuk menuju jalan kami. Innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Itu secara umumnya begitu. Tapi ternyata dari berbagai tafsir disebutkan berbagai penafsiran dari para sahabat ataupun dari para ulama ahli tafsir. Di antaranya yang mau kita sampaikan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Suddi. Beliau mengatakan begini, ayat ini turun ketika sebelum datangnya perintah jihad. Walladzina jahadu fina, ini adalah ayatnya turun sebelum perintah jihad diturunkan. Berarti bukan perintah untuk berperang ini. Bukan konteks jahadu, jahadai, jahidu, jihadan, bukan perang, bukan. Nah, tapi pembahasannya adalah pembahasan yang lain, begitu. Sahabat mulia Sayyidina Abdullah bin Abbas yang berjuluk Habrul Ummah, yaitu orang yang sangat alim, alimnya sahabat, ulamanya sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mentafsiri ayat ini dengan mengatakan begini, walladzina jahadu fina ay walladzina jahadu fi ta'atina, orang yang berusaha dalam ketaatan kepada kami, lanahdiyannahum subulana ay lanahdiyannahum subula thawabina. Maksudnya kami akan memberikan kepada dia balasan, memberikan kepada dia jalan untuk mendapatkan balasan dari kami. Orang yang sungguh-sungguh menuju untuk mendapatkan taat, untuk bisa bertaat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kepada dia, akhirnya mendapatkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terangkan nanti sebentar lagi. Innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah ini la sama ma'a. La ini adalah la mauti ahlil qasam, seakan-akan sumpah untuk taukid, untuk menguatkan. Ma'a ini adalah dhorof, ya. Berarti sumpah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang sungguh-sungguh kepingin taat kepada Allah, mendapatkan predik, mendapatkan gelar pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu muhsin, orang yang berbuat baik. Gitu. Tapi Habib Abu Bakar Adni, beliau mentafsiri, ya, ini lama'a bukan lam dengan ma'a, tapi lama'a ini adalah fi'il amr, adalah fi'il madhi, adalah fi'il, kalimat fi'il. Maksudnya bagaimana?
Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu membuat bercahaya orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya bagaimana? Orang berbuat baik itu akan kelihatan bercahaya wajahnya. Orang kalau berbuat baik, ketika kita deketi itu kelihatan nyenengin. Orang yang baik kelihatan seakan-akan bercahaya walaupun orangnya hitam, Pak. Walaupun orangnya bukan berkulit putih, tapi kelihatan seakan-akan bercahaya. Bagi kita pun kelihatan. Sebaliknya orang yang kulitnya putih tapi jahat, kita deket-deket gak nyaman. Dan kelihatan mukanya itu muram, mukanya itu burak, bahasanya itu ya. Gak nyaman kalau dilihat. Subhanallah. Ya, itu bagi kita, apalagi bagi ahli basirah, orang-orang yang punya mata hati, kelihatan sekali ini bercahaya dan ini tidak bercahaya. Masya Allah. Sekarang kita mulai terangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang punya niatan kuat untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan siapkan jalan bagi dia untuk mendapatkan hasilnya, dapat panennya, dapat pahala dari Allah, dapat balasan dari Allah. Contoh, ada orang sudah bosan dengan dosanya. Banyak sekali cerita, banyak sekali kisah, kejadian berulang-ulang dari generasi ke generasi. Bosan dengan dosanya, dia tekad, saya kepingin tobat. Dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan taat kepada Allah. Pengen tobat, tobat kan taat, betul ya? Dia sungguh-sungguh, maka Allah akan ngasih petunjuk kepada dia untuk dikasih pahala. Alias akan dicari cara oleh Allah supaya dia menjadi orang yang bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ja'alna minhum. Orang misalkan contoh, ini misalkan ibu-ibu, kan banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu atau gadis-gadis yang sebentar lagi menikah. Ini kan perempuan punya keistimewaan, yaitu idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min aibabil jannati syi'ti. Perempuan ini ketika satu mengerjakan sholatnya 5 waktu, kedua puasa bulan Ramadannya, ketiga menjaga kehormatannya, tidak serong, ya, tidak selingkuh, menjaga kehormatannya, tidak berzina. Kemudian yang keempat, taat kepada suaminya. Maka bagaimana? Maka diucapkan kepada perempuan tersebut, silahkan masuk pintu surga yang kalian mau. Di sana pintu surga desak-desaan, full, monggo. Mau masuk pintu surga 8-8-nya dibuka, silahkan masuk, monggo. Ini siapa ini? Perempuan yang bisa melakukan 4 ini. Jaga sholat, jaga puasa, jaga kehormatan, taat sama suami. Nah, insya Allah. Yang berikutnya, idza matal mar'atu wa zawjaha anha radin dakhalatul jannah. Ketika seorang perempuan mati, meninggal dunia, ternyata suaminya ridho, maka dia masuk surga. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, taat sama suami gampang mudah, Bu? Langsung sunyi. Nah, cara membuat ibu-ibu diam begini nih. Nah, enak sudah. Ulangi lagi. Taat kepada suami, patuh kepada suami, gampang mudah, Bu? Ya, ada yang bilang gampang. Gampang-gampang susah. Sebetulnya gampang tapi susah. Kenyataannya susah. Kan begitu. Kenapa susah? Karena pahalanya besar. Susah, Beb. Ini yang lain aja dah.
pokoknya jangan ini, misalkan begitu. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, serius, jujur kepada Allah, benar-benar kepada Allah, Allah akan cari cara supaya dia akan terwujud cita-citanya. Tahu-tahu akan menjadi perempuan yang taat kepada suaminya. Subhanallah. Subhanallah. Tapi harus ada jujur, harus ada sungguh-sungguh. Ada banyak kejadian, di antaranya adalah seorang orang tua. Ternyata orang tua pengen belajar, ada sesuatu kendala, akhirnya tidak bisa menjadi orang alim. Akhirnya dia bertekad, tapi jujur, benar-benar dia tekad, saya kepingin punya anak orang yang alim. Benar-benar tapi dia memperjuangkan betul, jujur dia, berusaha betul. Allah kasih gampang. Contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bapaknya bukan orang alim, biasa, orang biasa. Jadilah Imam Syafi'i. Dan banyak Imam Abdullah bin Mubarak. Bapaknya budak bahkan. Nah, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bapaknya adalah tukang tenun, tukang pintal, tukang nobel ngarani. Tukang tenun nggih. Nggih, bahasanya niku nggih, tukang tenun. Tapi dia punya tekad, saya kepingin anak saya menjadi orang alim. Dan ternyata takdirnya bapaknya meninggal dunia dan anaknya namanya Muhammad dan Ahmad yatim. Masya Allah, yatim. Tapi dia punya tekad yang jujur, benar-benar dan berusaha. Ternyata takdirnya meninggal dunia duluan. Akhirnya anaknya menjadi anak yatim. Ternyata Allah wujudkan anaknya dua-duanya menjadi orang alim. Satunya Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan Abu Hamid, yang punya Imam Ghazali yang punya kitab Ihya Ulumuddin, adiknya namanya Ahmad. Masya Allah, menjadi ulama. Jujur, benar-benar, serius, Allah ngasih caranya. Amin ya rabbal alamin. Nah, banyak sekali cerita-cerita, contoh-contoh mengenai hal tersebut. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau bahasa Al-Qur'annya kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh benar-benar Allah kasih pertolongan. Kalau bahasa hadisnya sebutkan ana inda dzanni bi. Ana inda dzanni abdi bi. Falyadun bi masya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka terserah hambaku tersebut mau berprasangka apa kepadaku. Terserah. Dia berprasangka baik, maka hasilnya baik. Dia berprasangka jelek, maka hasilnya jelek. Nah, ini kalau bahasa hadisnya. Kalau di dalam bahasa yang sekarang, ilmu-ilmu sekarang ini namanya afirmasi. Dalam psikologi apa itu? Apalah itulah, pokoknya ilmu-ilmu kayak begitu itu. Lupa namanya. Itu disebutkan namanya afirmasi. Afirmasi itu bagaimana? Harapan seseorang dan terucap berkali-kali atau kalau enggak terucap dalam hati berkali-kali. Punya keinginan dan terus-terusan. Maka akan menjadi kenyataan. Subhanallah. Dan ini banyak sekali yang terjadi. Oleh karenanya, ya, saya dapat amalan, ya, praktek perlu dipraktekkan. Saya dapat anjuran dari guru saya, kerjakan 4 hal. Yang pertama adalah, nah ini penting ini. Yang pertama, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pengen gapai, apa yang Anda keingini. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Harapan Anda itu apa? Cita-cita Anda itu apa? Yang pertama. Yang kedua, mulai dengan ikhtiar. Usahakan, misalkan saya kepingin bangun rumah, maka bagaimana? Mulai tanya-tanya, biaya bangun rumah itu berapa? Desain itu yang bagus bagaimana? Kemudian tanya ahlinya, terus kemudian mulai itu ikhtiar. Kalau pengen belajar usaha, ya tanya kepada ahlinya, mulai tanya-tanya modalnya berapa, mulai deketi orang yang berada di dalam bidang tersebut. Yang kedua adalah apa tadi? Ikhtiar. Yang ketiga,
Yang ketiga, dorong dengan doa. Minta kepada Allah, ya Allah, ini ya Allah, ya Allah, ini. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Yang terakhir, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berhasil kita enggak sombong, dan juga kalau berhasil kita enggak ujub. Ujub itu merasa itu adalah hasil kerja keras kita, hasil kepinteran kita. Anjane pinter ya aku berhasil. Aku. Nah, itu ujub namanya. Ya. Kalau ternyata gagal, dia tidak berputus asa, enggak sedih. Kenapa? Loh, berarti Allah takdirkan dan Allah pilihkan saya gagal karena kalau gagal ini yang terbaik bagi saya. Kalau berhasil malah enggak baik. Dia husnudzon sama Allah. Dan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Berhasil tapi tertunda. Silahkan usahakan lagi, nanti akan hasil Anda. Jangan berhenti, lanjutkan. Masih bukan terakhir kali, masih ada banyak waktu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. 4 hal ini kerjakan, maka akan Anda dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering sekali saya ini dengar. Berarti seseorang punya angan-angan atau punya impian dan akhirnya kalau bahasanya itu dibilangnya apa? Dream come true. Impian yang menjadi kenyataan. Gitu. Saya pernah dengar gini. Ada orang yang kesulitan. Saking sulitnya itu hutang beras. Kalau hutang uang ini barangkali buat ini dan itu. Kalau hutang beras ini memang untuk makan, betul nggak? Tapi dia punya angan-angan dan punya cita-cita, punya harapan. Saya kepingin punya rumah yang besar, yang ini, diantaranya di depannya itu ada kolam renangnya dan kolam renangnya ini nggak perlu dikuras, detail permintaannya dan semuanya menjadi kenyataan. Loh, kolam nggak dikuras itu gimana, Beb? Ya ada filternya. Berarti nggak kudu banyune dintekne terus enggak. Nanti dikasih obat apa gitu, terus sedot sedikit, tambahi air, sudah bersih lagi, sudah. Persis seperti yang diangan-angankan, seperti yang dicita-citakan. Subhanallah. Tapi masalahnya ini kan urusan dunia. Harusnya himmah kita, semangat kita ini urusan akhirat lebih besar daripada urusan dunia. Betul? Nah, kalau Anda urusan dunia, cita-citanya setinggi langit, ternyata Anda dapatkan umur 61, ternyata 62 meninggal, nikmati setahun tok, baru selesai. Iya betul? Tapi kalau urusan akhirat selama-lamanya akan Anda nikmati. Hadirin, bahkan seakan-akan sesuatu yang tidak mungkin tercapai itu akan menjadi tercapai kalau dilakukan dengan benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau menceritakan begini. Ada orang meninggal dunia, dikubur, setelah dikubur lama kan seharusnya digali, diganti, ditumpuk. Di waktunya ditumpuk, itu ditumpuk ya. Diisi jenazah yang lain gitu. Ternyata ketika digali ditemukan orang tersebut di dalam kuburannya sholat. Subhanallah, sholat di dalam kuburannya. Ari kaget ini, Ari nggak jadi, itu ditutup lagi. Tanya kepada keluarganya, ada apa? Kok hebat tuh begitu? Kok bisa dia itu beribadah sholat di dalam kuburannya? Gimana ceritanya? Ceritanya apa? Subhanallah, ini adalah yang diminta oleh almarhum. Setiap harinya, setiap malamnya minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang engkau berikan kepada seseorang untuk bisa sholat di dalam kuburannya, maka saya minta ya Allah, jadikan saya untuk bisa sholat di dalam kuburan. Karena beliau melakukan sholat itu nikmat yang luar biasa. Nikmatnya luar biasa, ketika di kuburan dipikir meneng tok, turu tok. Coba enak kuburan bisa sholat, nikmat ini. Bukan nyari pahala, karena kalau sudah meninggal dunia putus pahala. Untuk taladzud, tanaum, untuk menjadi kenikmatan.
sungguh-sungguh benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan kan tidak mungkin itu. Tapi ternyata dikabulkan. Karena sungguh-sungguh Allah akan kasih. Sallallahu Nabi Muhammad. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menerangkan ketika berkisah tentang hal ini, beliau mengatakan, ini loh betapa cerdasnya orang ini minta kepada Allah. Dia tahu bagaimana meminta kepada Allah. Hal yang besar minta kepada Allah, bukan yang remeh-remeh. Akhirnya dapat bisa beribadah di dalam kuburan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seandainya pun hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita ini ditakdirkan untuk tidak bisa mendapatkan di dunia, maka bagaimana? Maka kita akan tetap mendapatkannya di akhirat. Ada seseorang, sungguh-sungguh tapi bukan cuman bang-bang lambi, bukan. Bener-bener dia kelihatan ada orang kelaparan, kasihan ya. Lalu dia mengatakan, kalau saya punya padang pasir ini semuanya berupa gandum, maka saya akan bagikan kepada orang-orang. Saya nggak tega saya. Bener saya akan bagikan supaya mereka kenyang. Kasihan kalau kelaparan begini. Ternyata takdirnya orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan miskin. Tidak pernah kaya sama sekali. Memang takdirnya jadi orang miskin. Di akhirat catatan amalnya dia itu tumpuk. Sedekah dengan segitu banyaknya. Sampai bingung nih. Saya ini di dunia mati dalam keadaan miskin. Tidak pernah kaya. Kok bisa sedekah gandum sebanyak padang pasir ini, gimana ceritanya ini? Ternyata dari kejujuran dan dari kesungguhan yang dia tanamkan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mendapatkan. Tetap dibales oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan. Panjenengan ini niatkan. Apa yang bisa Anda kira-kira berharga, niatkan betul, ikhtiari betul dengan 4 cara tadi. Apa yang Anda mau dapatkan, kemudian apa? Ikhtiari, kemudian dorong dengan doa, kemudian pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi kenyataan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebagai penutup. Kita ini kan sebentar lagi masuk bulan Ramadan, betul ya? Orang yang beribadah di bulan Ramadan, kemudian ibadahnya diterima di bulan Ramadan, maka tandanya, maka ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia akan menjadi orang yang lebih baik. Amal ibadahnya lebih baik, taatnya lebih baik, jauh dari maksiat. Lebih baik. Itu tanda amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan betul-betul Ramadan yang akan datang kita sambut dengan betul-betul supaya kita bisa beribadah yang maksimal di bulan Ramadan. Kita keluar dari bulan Ramadan, akhirnya kita panen. Keluar dari bulan Ramadan menjadi lebih baik lagi. Nanti tahun depan ketemu Ramadan lagi, ibadah lagi, lebih baik lagi. Ketemu Ramadan lagi, lebih baik lagi. Setiap tahun kita menjadi orang yang lebih baik. Allahumma amin. Jangan sampai kita disibukkan di bulan Ramadan dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Di antaranya ribut untuk masalah Idul Fitri. Istimewa bagi umat Nabi Muhammad adalah Ramadannya, bukan Idul Fitrinya. Betul? Baju baru, sarung baru, sandal baru dan lain sebagainya itu sunnah. Tapi jangan korbankan Idul Fitri yang istimewa bagi kita. Mulailah dari sekarang sampean beli baju, sandal, sarung, kerudung dan lain sebagainya. Sekarang beli. Sekarang beli. Beb, tidak ada uang beb, THR belum muncul. Tabungannya tokno. Keluarkan, nanti THR-nya jadikan tabungan. Selesai. Mboten wonten. Niatkan betul-betul akan Allah atur caranya. Niatnya ora langsung pesimis, ndak mungkin. Mas Ramadan engko lek wis 10 terakhir blonjo. Niatnya ngoten munan. Padahal paling mulianya bulan Rajab adalah 10 pertama. Awal pertama
Rajab itu paling bagus. Sya'ban paling bagusnya pertengahannya, dan nisfu Sya'ban itu adalah yang paling bagus. Ramadan yang paling istimewa kapan? 10 terakhir. Pertanyaannya 10 terakhir kemana Anda? Awal Ramadan semangatnya luar biasa, musola, masjid makmur. 10 terakhir maju softnya. Orangnya kemana itu? Kadang-kadang beloni blonjo sampai enggak poso. Nah untuk bilang belani blonjo sampai enggak teraweh. Jadi judulnya harus bodoh. Istimewanya bagi umat Nabi Muhammad adalah Ramadannya, bukan Syawalnya. Syawal ini adalah alhamdulillah kita diapresiasi karena kita berhasil melakukan ibadah di bulan Ramadan. Hadiahnya bodoh. Ramadan enggak kerja njaluk hadiah. Nah, ya, mugi-mugi ya, niatkan dengan sungguh-sungguh, Allah yang ngatur caranya. Insyaallah mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.